Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Jumpa lagi di AA Channel untuk video love reading zodiak Leo. Masih di bulan Oktober 2024. Kali ini format readingannya aku rubah ya jadi timeless. Tapi tidak menutup kemungkinan akan relate dan resonate untuk kamu 2-3 minggu bahkan 1 atau 2 bulan ke depan. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah like, share, dan subscribe channel ini, karena tanpa kamu semua channel ini tidak berarti apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak. Seperti biasa akan aku tarik energimu untuk 7 hari ke depan. Dan spread yang aku kasih hanya untuk future outcome aja, potential outcome aja yang sekiranya ada kemungkinan ya, kemungkinan terjadi. Oke? Semoga ada kabar baik buat kamu Leo ya. Leo, collective love and journal energy reading from my beautiful zodiac sign of Leo. 7 days ahead. Di overall energy bottom of the deck ada Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, dan di overall kartu klarifikasi kamu ada Two of Pentacles, sama ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Untuk future outcome ada Nine of Pentacles, ada Queen of Cups, dan The Hangman. Oke, mungkin kamu dealing dengan seorang Taurus, Virgo, Capricorn ya. Di sini kalau misalkan ini energi kamu, aku anggap nggak nyambung ya, karena di sini klarifikasinya adalah Ace of Swords dan Seven of Swords in reverse. Ada satu energi yang berbeda ini di sini, tapi yang ini energi kamu. Kalau misalkan ini spread future outcome, emang future outcome, tapi di sini energinya adalah situasi hati dan perasaan kamu. Di sini kamu melihat seseorang Taurus, Virgo, Capricorn yang berstatus single, tapi bisa single atau bisa juga enggak ya. Dimana kamu bisa, dimana akhirnya kamu mendapat sebuah kejelasan atau mungkin penerangan, atau bahkan kalau ini energi kamu sudah tidak bisa berbohong lagi sama dia, karena dia sudah mengetahui sebuah rahasia. Mungkin seperti itu ya, entah dari seorang Taurus, Virgo, Capricorn atau Libra, Gemini, Aquarius yang sudah mengetahui rahasia kamu. Dan kamu sudah tidak sanggup untuk berbohong lagi, sudah tidak bisa untuk menyangkal lagi ya, udah nggak bisa denial lagi kamu di sini, karena sudah ada rahasia yang terungkap. Tapi ini artinya positif. Kamu nggak perlu overthinking, kamu nggak perlu takut, cemas, khawatir kalau misalkan orang yang kamu fokuskan ini langsung jadi benci sama kamu. Enggak, ini mungkin sifatnya demi kebaikan bersama, betul nggak ya? Jadi ada sesuatu kejelasan atau sebuah informasi atau perkembangan atau sebuah kemajuan atau apapun itu bentuknya, yang termasuk rahasia ya, yang sekiranya kamu sudah tidak bisa membohongi diri kamu sendiri lagi. Kamu sudah tidak bisa berbohong lagi. Kamu sudah tidak bisa menyangkal lagi. Tapi ini artiannya positif gitu loh. Bukannya misalkan wah rahasia, misalkan nih kamu nih, wah rahasia aku terbongkar, kalau aku selingkuh sama dia. Enggak, jangan khawatir, bukan begitu, artiannya beda Leo ya. Kalau misalkan
kamu sedang dealing dengan seseorang misalkan, tapi hubungan yang kamu jalin itu serius, pasti ada rasa dimana salah satu di antara kalian berdua itu merasa kalau ada yang selingkuh. Itu baru dalam artian negatif. Kalau yang ini positif. Jadi kamu nggak perlu takut, cemas, khawatir, overthinking, negative thinking yang selama ini sudah membuat kamu anxious ya. Sudah membuat kamu stress, sleepless night, restless ya. Karena apa? Karena kamu terlalu berpikir negatif, ya kan? Ya. Aku nggak tahu di sini ada sebuah kemajuan apa, perkembangan apa, informasi apa, atau rahasia apa yang sudah terungkap, yang mungkin sudah diketahui oleh seorang Taurus Virgo Capricorn ini yang berstatus single. Aku nggak tahu, ya. Nah di sini selain itu ya, Queen of Cups di lubuk hati yang paling dalam, kamu tuh sebenarnya menyimpan rasa cinta. Aku nggak tahu ini cintanya sama siapa ya, aku nggak tahu. Dan kamu selalu menyembunyikan perasaanmu itu. Dan mungkin ini adalah perasaan kamu, dan ini adalah rahasia. Dan ini adalah perasaan yang yang kamu sembunyikan, ya Allah. Susah banget aku ngomongnya. Mungkin dari dulu sampai saat ini, bahwa kamu selama ini sudah menyembunyikan sebuah perasaan cinta, sayang ya, kepada seseorang yang menjadi wish fulfillment-nya kamu. Ini Nine of Cups ya, tapi kamu sembunyikan. The Moon. Nggak masalah, Leo, nggak masalah. Kadang orang kan bisa vulnerable kepada orang yang kita cintai, ya kan. Tapi ada juga yang enggak. Karena apa? Malu bisa, gengsi bisa, ya kan. Kalau kamu tahu telenovela Maria Mercedes, itu adalah romance kamu, romance in a lifetime. Romance of a lifetime kamu ya. Kalau misalkan kamu tahu telenovela Maria Mercedes ya, itu Maria itu punya rasa cinta yang tulus ya kepada seorang dokter yang kaya raya. Tapi sayangnya karena Maria dalam status perekonomian itu menengah ke bawah, jadi orang tua Dr. Fernando tidak merestui ya. Ya itu loh. Taurus juga sama. Taurus kisahnya Maria Mercedes. Kalau misalkan ada koneksi ya antara Taurus dengan Leo ya, misalkan Taurus dealing dengan seorang Leo, atau sebaliknya Leo dealing dengan seorang Taurus ya, kira-kira kisahmu sama seperti cerita telenovela Maria Mercedes. Perasaan cinta dan sayang kamu ini selama ini sudah kamu sembunyikan dari seseorang yang sudah kamu anggap sebagai wish fulfillment kamu. Dan kamu sebenarnya sudah dari dulu menganggap dia bahwa dia adalah orang yang benar-benar cocok dan ideal, yang mungkin bisa dijadikan seseorang calon pendamping hidup kamu di masa depan kamu nanti. Nah di sini sayangnya kamu masih dalam energi The Hangman.
Siapa sih yang ngomongnya? Oh, tetangga. Sayangnya kamu saat ini masih dalam posisi energi The Hangman di sini. Kamu justru menunggu dalam keadaan, justru memilih untuk menunggu sebuah komunikasi yang mungkin akan datang. Aku nggak tahu ini berupa komunikasi frontal ya, langsung atau tidak langsung. Aku nggak tahu di sini. Tapi sebenarnya ini sudah nggak perlu lagi, karena sudah ada sebuah kejelasan di sini bahwa kamu sudah tidak perlu berbohong lagi. Ada kejelasan yang selama ini seharusnya apa yang sudah menjadi rahasia kamu, apa yang sudah kamu sembunyikan selama ini sudah tidak perlu kamu rahasiakan lagi. Jadi ada dua rahasia terbesar kamu yang sebenarnya sudah terungkap dari dulu, tapi masih kamu sembunyikan, masih kamu sangkal. Ya, itu nggak perlu sebenarnya kalau menurut aku. Karena apa? Kamu sendiri yang stres, yang sakit, ya. Itu salahnya. Ya, nggak sampai ada sebagian dari kamu yang terpaksa untuk narsis lah. Nggak perlu. Pilihlah hubungan yang, maksud aku, bentuklah kepribadian yang baik, gitu. Pola pikir yang lebih sehat, cara pandang yang lebih membuat kamu nyaman. Ya. Nah di sini kabar baiknya buat kamu, selain kamu, karena ini tanggal muda ya, selain kamu ini buat kamu yang pekerja keras ya, selain tanggal muda, ini ada uang masuk ya. Ace of Pentacles, uang dari langit masuk ke rekening karena kerja keras kamu selama sebulan yang lalu gitu ya. Ini gajian nih, uang gajian. Nah di sisi lain situasi yang sudah membuat kamu tidak bisa membohongi dirimu lagi. Sebuah situasi yang sebenarnya bukan memaksa kamu untuk tidak perlu menyembunyikan rahasia-rahasiamu lagi. Ini justru yang menstabilkan semua itu. Ace of Pentacles ini yang benar-benar membuat kondisinya ini menjadi stabil, Leo. Yang tadinya kamu overthinking ya, kamu negative thinking, worry, anxious, restless, nggak bisa tidur. Aku yakin begitu selain gajian masuk ya, dan situasi ini sudah tidak perlu dijadikan rahasia lagi. Kamu bisa tidur nyenyak nantinya, Leo. Yang penting dari dalam hati kamu ini sudah tidak perlu berbohong lagi. Percuma, itu yang bikin hati kamu sakit, penyakit hati itu namanya. Yang bikin sakit kamu sendiri. Aku nggak nyalain kamu, enggak ya kan, karena ini untuk kedepannya bagus ya, untuk kedepannya bagus deh. Kalau misalkan kamu masih menyisakan energi stuck ya di sini, energi The Hangman, anggaplah kamu belum bisa untuk merubah pola pikir, atau kamu justru memilih untuk stuck, untuk menunggu sebuah komunikasi atau kejelasan atau nasib atau takdir yang dimulai dari awal, yang kamu yakini bisa datang dari anta beranta. Itu aku anggap nggak akan pernah terjadi ya. Tapi yang akan terjadi, yang aku percaya justru Ace of Pentacles ini, yang ini nih ya. Ini yang membuat kamu nanti lega, senang, nyaman, stabil, damai. Ini selain gajian masuk ya. Kejadian ini tadi, kalau misalkan kamu sudah bisa untuk tidak merahasiakan lagi, kamu sudah bisa untuk tidak membohongi diri kamu sendiri lagi, nantinya akan stabil semuanya secara tidak langsung oleh alam semesta. Selain gajian masuk loh ya.
Ini ada uang masuk ke rekening. Dan kamu bisa pergi ke tempat yang lebih nyaman. Maksudnya di sini kamu bisa berpindah, kamu bisa bertransisi dari hati yang galau ke hati yang ceria, gembira ya. Karena di sini ada Three of Cups ya. Kamu bisa bersyukur, kamu bisa ya insya Allah jangan mabok lagi ya. Masa mau mabok mulu, udah tua mabok mulu sampai kapan mau mabok mulu? Ntar kalau mati gimana? Udah banyak yang mati loh. Ya, di sini justru kamu senang, ada sebuah kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan ini berupa rasa syukur. Kamu nggak tahu, ini mungkin belum terjadi ya. Kamu nggak tahu sebuah kebahagiaan apa. Oh ternyata setelah semuanya kondisinya dan kondisi dan situasinya itu menjadi stabil, secara tidak langsung distabilkan oleh alam semesta, kamu otomatis bahagia di sini. Bahagia mulai dari hati. Ketika kamu sudah bisa memaafkan diri kamu sendiri. Bukan berdamai ya. Kalau tarot reader lain bilang berdamai dalam hati. Aku nggak ngerti yang namanya berdamai itu dalam berdamai dengan hati. Berdamai dengan diri sendiri ya. Aku nggak ngerti kalau. Tapi kalau memaafkan diri sendiri, aku tahu. Aku bisa paham, bisa mengerti. Kamu harus bisa memaafkan dirimu sendiri bahwa kamu tidak perlu membohongi diri kamu sendiri lagi karena sudah ada sebuah kejelasan dari seseorang. Dan mungkin dia tidak perlu cerita sama kamu, mungkin karena dia emang benar-benar luar biasa orangnya ya. Mungkin dia intuisinya tinggi ya, feelingnya, firasatnya ya. Aku nggak tahu, yang tahu kamu gitu. Yang bisa menilai kamu, aku nggak tahu, aku hanya baca kartu. Tapi semua ini yang akan menstabilkan secara tidak langsung. Oleh siapa? Oleh alam semesta. Sekarang tinggal bagaimana kamu. Apakah kamu bisa merubah pola pikir atau cara pandangmu, atau kamu masih stuck dalam energi The Hangman ini dan menunggu sebuah komunikasi atau seseorang atau bahkan cinta baru ya, atau bahkan cinta baru. Aku seperti apa namanya? Kamu di sini seperti energinya menyerah ya. Atau kalau berkorban, langkah selanjutnya belum ada. Kalau misalkan kamu ingin berkorban, maksudnya berkorban dalam arti tanda kutip ya, berkorban untuk melakukan inisiatif lebih dahulu, di sini nggak ada langkah selanjutnya yang akan kamu lakukan. Tapi kalau misalkan kamu menunggu menunggu cinta baru dari orang yang baru, itu nggak akan pernah terjadi. Kalau misalkan terjadi, itu hanya sementara lagi dan akan mengulangi cycle yang telah lalu. Sekarang kamu tinggal pilih. Leo, alam semesta sudah menyeimbangkan situasi dan kondisi kamu, dan aku yakin nanti ini bukan juggling ya, enggak. Di sini positif semua, tapi di sini masih ada The Hangman. Antara visi ya, kalau misalkan kamu sudah merubah pola pikir atau cara pandangmu bahwa kamu punya misi dan visi ke depan, berarti bagus. Tapi kalau di The Hangman ini kan bisa pola pikir, cara pandang, atau emang benar-benar menunggu. Ini antara dua, di sini 50-50. Kalau misalkan klarifikasinya di sini Page of Cups dan The Wheel of Fortune, sebenarnya ini bagus. Ya, kalau misalkan kamu menunggu, ini nggak akan mungkin terjadi. Roda tidak akan pernah berputar. Tapi kalau misalkan kamu punya pola pikir atau bisa merubah pola pikir, cara pandang kamu, ya, merubah pola pikir atau cara pandang tentang apa? Bahwa kamu harus berinisiatif lebih dulu untuk komunikasi, baru semuanya akan lebih membahagiakan lagi. Nah, di sini ada kartu The Fool di sini ya. Ini adalah sebuah apa namanya, rasa syukur, bentuk rasa syukur kamu yang kamu tidak ingin berlama-lama lagi untuk bahagia, untuk The Fool ya. Maksudnya untuk The Fool di sini ingin mengawali sebuah kehidupan yang baru. Aku nggak ngerti yang ngerti kamu ya. Karena
saat ini kebanyakan dari kamu masih dalam zona nyaman ya. Nah, kamu belum bisa berani untuk keluar dari situ. Ada yang benar-benar juggling antara belum bisa mengambil keputusan atau tindakan, atau justru lebih menikmati zona nyamanmu. Tapi di sini ya, kalau misalkan dalam artian positif, ini bukan juggling ya. Berarti kamu di sini akan mensyukuri bahwa nantinya akan ada sesuatu peristiwa atau kejadian yang bisa membuat situasi dan kondisinya menjadi lebih baik lagi, yang akan bisa membawamu ke sebuah kehidupan yang baru yang sudah menjadi misi dan visi kamu selama ini. Oke, sukses selalu buat Leo semuanya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum. Until next time.